Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Asaib Bahar bin Smith sebagai tersangka dugaan penganiayaan Mengikuti Al-Quran tapi nggak Kota Tangerang. Ya Allah, ya Allah. Habib Bahar Smith sudah banyak berdusta, sudah banyak nipu orang, banyak membodohi orang, sampai-sampai jemaah dia ketika nyerang Heri Pras. Nyerang teman-teman, bener-bener nyerang. Dengan serangan komentar, teroran, ancaman, tantangan, bahkan ngancam kepada anak istri saya. Banyak DM masuk ketika saya membahas dia dulu-dulu itu. Ancamannya teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Tapi semakin kesini dia makin hilang pamornya. Sehingga ketika beberapa bulan yang lalu, ketika dia menangkap yang katanya orang PWILS yang nyusup kepada dia, tetapi ternyata dia orang Banser teman-teman. mengikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti. Sampai kalian tahu sendiri di video pembahasan saya yang dulu itu. Setelah berlarut-larut berbulan-bulan kasus itu, akhirnya ditetapkan lagi sebagai tersangka kasus Habaib, ente juga sesat. Memang mereka tidak takut karena sudah berkedok cucu Nabi itu loh. Karena sudah berkedok cucu Nabi, jadi mereka seolah-olah punya kebebasan. Dulu ketika Bahar Smith ini di pengadilan, lantang mengucapkan kepada seorang kiai atau kepada siapa itu saya lupa sudah. Nabi Muhammad itu kakek ente atau kakek aneh? Muhammad jaddak atau jaddi. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak. Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, faqad kadabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi. Nah, ya, ini pertanyaan anak ke kiai-kiai yang ngaku ilmu, tapi sangat ingin memindahkan anak. Pertanyaannya, kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yakini seperti Nabi ente? Kalau ente bilang Nabi Muhammad SAW itu kakek ente, maka ente dusta. Tapi kalau ente mengakui Nabi Muhammad SAW kakek aneh, maka kenapa ente memberatkan aneh sebagai cucunya? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba sebut lagi. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad jaddak atau jaddi. Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Muhammad kakeknya siapa? Kakek. Kalau engkau mengakui Muhammad kakekku, kenapa engkau bisa berani menjadi saksi yang memberatkan, menjadi saksi yang ingin memenjarakan anak sebagai cucu kakek yang ente bilang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Itu adalah khutbah anak punya kakek Al-Imam Ali Zainal Abidin di hadapan Yazid. Ketika Yazid sudah kacau balau, Yazid bilang azan untuk menghentikan khutbahnya, untuk menghentikan pernyataan Imam Ali Zainal Abidin. Jadi seolah-olah kalau dia sebagai cucu Nabi harus kebal dari hukum teman-teman. Nggak boleh diproses hukum apapun tindakannya meskipun menzolimi orang. Ini kan konyol namanya. Sudah zolim tapi minta dikasih sayangi orang. Ingat dulu saya ketika dia bawa parang apa? Ketika ada orang yang katanya mau datangi dia teman-teman, kita cincang-cincang. Kan biasanya kita biasa cincang ayam, kita cincang orang. Emang ganas ucapannya. Tapi ketika Heri Pras ajak bertemu, untuk pembuktian dalil yang pernah dia sampaikan bersumber dari kitab apa, tak ada sepatah kata pun dia mau menjawab ajakan saya untuk bertemu. Ujuk-ujuk bikin video sok-sok bijak. Ngapain nanggepin Heri Pras tentang berantem? Padahal saya tidak nantang berantem. Gak ada saya nantang berantem. Biasanya dia jago berantem teman-teman. Tapi kepada Heri Pras dia gak berani. Malah ada orang-orang yang mungkin ada kepentingan membela dia. Kalau Heri Pras kalah duel dengan saya, minta maaf kepada seluruh ulama yang pernah reaction. Sekonyol itukah perkara agama diselesaikan dengan cara seperti itu? Otak tidak sampai, otot berusaha dipakai. Heri Pras, silat Garuda Indonesia. Saya tantang Anda bertarung dengan atau tanpa aturan. Dunia akan mengakui silat Garuda Indonesia jika Anda bisa mengalahkan saya. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Pesawatnya subhanallah mudun malik. Pilotnya itu bingung. Sedaya niku sing bagian radar, bagian teng pundi niku lah ora mboten paham. Niku do bingung, Pak.
Karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Coba kita lanjut dulu kabar Bahar ini. Bagaimana kasusnya dia? Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus dugaan Habaib, ente juga sesat. tindakan itu dilakukannya terhadap seorang anggota Banser Kota Tangerang, kata Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Awaludin Kanur saat dikonfirmasi, Minggu, 1 Februari 2026. Awaludin menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada 21 September 2025, saat Bahar menghadiri sebuah acara di Cipondoh. Korban, seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna, Banser, datang untuk mendengarkan ceramah Bahar. Namun, Awaludin tidak menjelaskan pemicu dugaan Ente juga sesat. tersebut. Namun, saat anggota tersebut mendekat dan ingin bersalaman dengan Bahar, sekelompok orang yang mengawal kegiatan menghadangnya. Anggota tersebut kemudian dibawa ke sebuah ruangan, dan terjadi Habaib, ente juga sesat. jelas Awaludin. Bahar disangkakan melanggar pasal 170 KUHP tentang Mengikuti dan atau pasal 351 KUHP tentang Tapi nggak Yungto ngikuti. pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Sekarang kita coba baca komentar dari netizen. Harus digundul rambutnya bila ditahan. Membusuk di sel. Alhamdulillah hadiah untuk Balawi dan umat Islam menjelang bulan suci Ramadan. Ya, saya paling setuju nih pada yang awal. Harus digundul rambut bila ditahan. Ya, digundul saja teman-teman. Aduh, Bahar. Sudah banyak membodohi umat, membohongi umat, masih mungkin umat. Si paling cucu Nabi mengalir dalam tubuhnya darah Nabi. Apakah iya Nabi SAW seperti itu tindakannya? Gen. Kalau memang gennya tersambung kepada Nabi SAW, tidak akan seperti ini teman-teman. Nggak bakal. Kenapa mereka seperti ini? Wahabi bangsat nih. Goblok. Oh iya Beb ya. Kenapa sering keluar dongeng dari mulutnya? Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sering keluar umpatan? Itu orang nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Kata-kata kasar, caci maki. Ustaz, antum nggak tahu Ustaz, sebabul muslimi fusukun. Mencaci maki orang muslim itu fasik, Ustaz. Presiden goblok. Kalau semua guru membiarkan perilaku ini, Mas Heri, akan semakin kacau. Mari kita sebut PBB Mas Heri berkali-kali ngomong sontoloyo. Ya, antum akui. Sontolo itu kan artinya lawakan. Iya, itu diucapkan pada ulama layak. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wahabi bangsat nih. Itu diucapkan pada ulama layak. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Said Bahar Smith. Kamu kera-kera bersorban, kau yang monyet, goblok, monyet, kurang ajar, goblok, monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok, anjing. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Kengibulan karena mereka tidak sampai kepada Nabi SAW nasabnya. Masih gak mau mikir.